Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2022. Perkenalkan, saya Muhammad Imran, guru di SMP Negeri 1 Pinembani, berlokasi di Desa Tamodo, Kecamatan Pinembani, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan NIM A61122765, mata pelajaran bimbingan dan konseling di Universitas Tadulako. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pemberian layanan untuk memenuhi syarat penilaian uji kinerja atau UKIN. Untuk itu, selamat menyaksikan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat? Semangat. Semuanya sehat? Sehat. Oke. Jadi sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang bisa memimpin doa? Saya. Ya, Jul. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya, Zul. Jadi Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Semuanya sudah hadir? Sudah. Ya, hadir. Baik. Jadi kegiatan kita hari ini adalah melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Semua sudah tahu apa itu layanan bimbingan kelompok? Belum. Nah, jadi layanan bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang dilaksanakan dalam situasi berkelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok sehingga anggota kelompok dapat mengembangkan potensi diri sekaligus memperoleh manfaat dari pembahasan topik masalah. Jadi tujuan dari layanan ini adalah untuk membantu para siswa atau adik-adik sekalian dengan optimal untuk mencapai tugas perkembangannya sebagai pribadi, sosial, dan sebagai manusia yang beragama. Nah, jadi
Nah, sebelum kita mulai, Bapak akan tanyakan apa kegiatan kita hari ini. Itu Melaksanakan layanan apa? Bimbingan? konseling. Bimbingan bimbingan kelompok. Apakah semuanya sudah siap? Siap. Ada yang belum siap? Semuanya sudah siap ya? Kasih suara. Jadi sebelum kita mulai, Bapak akan memberikan yang namanya ice breaking. Tahu ice breaking? Games ya? Games. Jadi silakan lihat di layar. Jadi di situ instruksinya. Yang pertama, setiap anggota kelompok memperhatikan gambar yang akan ditayangkan. Terus, yang kedua, setiap anggota kelompok menjawab 3 pertanyaan dari gambar yang akan ditayangkan. Gambar yang pertama, ada jerapah dan kulkas. Pertanyaannya, bagaimana cara memasukkan seekor jerapah ke dalam kulkas? Siapa yang bisa jawab? Bagaimana caranya? Bagaimana? Tahu? Nah, belum. Jawabannya yang pertama, buka kulkasnya, masukkan jerapahnya, dan tutup kembali kulkasnya. Yang kedua, ada gajah dan kulkas. Bagaimana cara memasukkan gajah ke kulkas? Kan bisa ada jerapah. Nah, bagaimana caranya? Caranya buka kulkasnya, masukkan gajahnya, tutup kulkasnya. Ya. Kebanyakan orang menjawab buka kulkasnya, masukkan gajah dan tutup kembali kulkasnya. Ternyata jawaban itu ada jawaban yang salah. Jawaban yang benar adalah baca. Buka kulkasnya, Keluarkan jerapahnya, masukkan gajahnya, tutup kembali kulkasnya. Iya, jadi itu jawabannya. Tadi jawabannya dulu masih keliru ya. Pertanyaan ketiga. Siapa yang bisa baca? Ratu Hutan, The Lion King, menjadi tuan rumah konferensi para binatang. Semua binatang diundang untuk menghadiri konferensi tersebut. Siapa yang hadir dalam konferensi? Siapa yang tidak hadir dalam konferensi tersebut? Siapa kira-kira? Monyet. Monyet. Ada yang bilang monyet, Jul monyet. Asiren, siapa yang tidak hadir dalam undangan dari The Lion King atau si Raja Hutan? Monyet juga. Alvin, harimau. Kalau si Mary, monyet juga. Oslin, monyet juga. Miklifan, jawabannya apa? Monyet juga. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah gajah. Karena Gajah di dalam masih berada di dalam kulkas. Jadi itu adalah ice breaking yang Bapak siapkan untuk kalian. Tujuan dari ice breaking ini untuk mencairkan suasana yang beku. Tadi ada kebekuan di awal-awal. Nah, sekarang sudah mulai ada ekspresi senyumnya ya. Jadi topiknya adalah motivasi belajar. Kenapa Bapak mengangkat topik ini kepada kalian? Karena melihat akhir-akhir ini motivasi belajar kalian ini sudah menurun, semakin menurun. Jadi persiapan untuk semester berikutnya lebih meningkatkan motivasi belajar lagi ya, semangat untuk belajar. Jadi sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Bapak akan bagikan yang namanya LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Nanti diisi ya. Ya, jadi dalam LKPD ini ada identitas, kelas dan nama.
Terus petunjuknya ini petunjuk pengisian. Yang pertama, amati dan baca LKPD ini dengan cermat dan teliti. Yang kedua, kerjakan secara individual tugas di bawah ini. Jadi kerjakan secara sendiri-sendiri. Jangan baku nyontek jawabannya. Oke. Jadi sambil menerima materi. Jadi ini adalah satu video yang menggambarkan orang yang tidak punya motivasi belajar, tapi pada akhirnya dia dapat meningkatkan motivasi belajarnya. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Bermain adalah hal yang sangat menyenangkan, sementara belajar merupakan salah satu hal yang membosankan. Paling tidak, itulah salah satu alasan kenapa hampir setiap orang pernah mempertanyakan untuk apa sebenarnya kita belajar. Untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin kita perlu mengenal salah satu teman terbaik yang akan cukup sering kita jumpai di dunia. Dia adalah masalah. Masalah adalah sebuah kondisi yang menghasilkan situasi membingungkan, sesuatu yang menuntut untuk diselesaikan. Dan ini terjadi di segala usia, baik pada orang dewasa maupun anak-anak. Jika saat ini, saat kita masih anak-anak, kita memiliki keluarga dan orang-orang yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita miliki. Kelak suatu saat, segalanya hanya akan tergantung oleh kemampuan diri kita sendiri. Mereka tak akan selamanya ada untuk membantu kita.
Sebab itulah kita harus mempersiapkan diri. Dan itu tidak bisa dimulai nanti. Kita harus mempersiapkannya mulai dari saat ini. Belajar adalah hal yang sangat penting. Sebab belajar adalah gerbang menuju perubahan. Berubah dari tidak tahu menjadi tahu, berubah dari tidak bisa menjadi bisa, berubah dari bodoh menjadi pintar, berubah dari buruk menjadi lebih baik. Dengan belajar, kita akan punya cukup banyak wawasan, dan hanya dengan wawasanlah kita akan dapat menyelesaikan masalah yang datang silih berganti di kehidupan kita. Semakin tinggi wawasan yang kita miliki, maka semakin mudah dan semakin cepat bagi kita untuk menyelesaikan sebuah masalah. Coba saja kalian bayangkan jika seandainya di sekolah dasar kalian tak pernah belajar membaca dan menulis. Seperti apa kehidupan kalian saat ini? Yang pasti, saya pikir kalian tentu akan menemukan banyak sekali masalah di dalam kehidupan kalian. Bahkan untuk hal-hal kecil yang mungkin sekarang, saat ini, hal-hal tersebut tak terpikirkan sebagai sebuah masalah. Kalian akan kesulitan membedakan dan menyebut nama-nama produk. Kalian akan kesulitan menggunakan ponsel. Kalian akan kesulitan mengikuti petunjuk obat. Kalian akan kesulitan membaca petunjuk jalan. Bahkan kalian tidak akan mengerti maksud saya ketika saya menuliskan kalimat berikut ini. Akar dari masalah adalah ketidaktahuan. Maka belajarlah dan perbanyak wawasan kalian, sebab masalah akan selalu muncul dan menanti di depan kalian. Ya, jadi itu tayangan video tentang motivasi untuk belajar. Jadi belajar adalah suatu perubahan dari yang tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi Bisa. ya, semuanya sudah mengerti ya penjelasan dari video tadi. Jadi kita sudah melihat tadi video tentang motivasi belajar. Sekarang yang jadi pertanyaan, apa sih motivasi belajar? Siapa yang bisa berikan pendapatnya? Apa itu motivasi belajar? Motivasi belajar adalah apa? Motivasi belajar. Nah, jadi Bapak akan berikan penguatan kembali. Nah, motivasi belajar adalah, siapa yang bisa baca? Serangkaian dorongan atau daya penggerak yang berasal dari dalam diri sendiri maupun dari luar untuk melakukan aktivitas belajar, sehingga menimbulkan perubahan guna mencapai tujuan yang Dikehendaki. dikehendaki. Ya, itu adalah motivasi belajar. Jadi sekarang ada jenis-jenis motivasi belajar. Jadi motivasi belajar intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri untuk mencapai suatu demi memuaskan diri sendiri dan tanpa dipengaruhi oleh imbalan dari eksternal atau di luar. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang muncul karena adanya keinginan untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Imbalan atau hadiah ini bisa berupa pujian, penghargaan, uang, atau barang tertentu. Iya, terima kasih Jul. Itu adalah kedua dari jenis motivasi belajar. Ada yang intrinsik dan ekstrinsik. Jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih ciri-ciri orang yang mempunyai motivasi belajar atau semangat dalam belajar? Bagaimana ciri-ciri orangnya? Dia
Tidak mampu menjawab soal yang diberikan guru. Mampu menjawab soal diberikan oleh guru. Itu dari Zul, terima kasih. Siapa lagi? Cerdas. Apa lagi? Semangat, dia punya semangat belajar. Dan kreatif. Kreatif. Nah, jadi Bapak akan tambahkan. Jadi ciri-ciri yang mempunyai motivasi belajar. Yang pertama, Tekun menghadapi tugas. tekun menghadapi tugas. Kedua, Mudah menghadapi kesulitan. tiga, Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. empat, Lebih senang bekerja sendiri. lima, Dapat mempertahankan pendapatnya. enam, Tidak mudah melepaskan hal yang dia ingini. terus selain ciri-ciri dari motivasi orang yang memiliki motivasi belajar tadi, ada juga yang namanya faktor yang akan mempengaruhi rendahnya motivasi belajar. Yang pertama itu ada faktor internal. Apa saja yang termuat dalam faktor internal yang dapat mempengaruhi rendahnya motivasi belajar? Kira-kira apa? Belum punya target, impian atau cita-cita. Ya, belum punya. Ya, tidak percaya diri. Ya, pola pikirnya masih keliru. Apalagi? Terlalu fokus pada gadget. Ya, terlalu fokus pada gadget atau gawai atau handphone. Terus yang kelima apa? Tidak punya jadwal belajar. Ya. Selain faktor internal, ada yang namanya faktor eksternal yang dapat mempengaruhi rendahnya motivasi belajar kalian. Kira-kira apa semua faktor eksternalnya? Belum bisa menyesuaikan diri dengan Metode mengajar guru. Ya, yang kedua, pertemanan yang baik. terus, Selalu mengandalkan teman. nah, selain apa lagi? Sedang ada masalah. Iya. Itu adalah faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar. Sekarang, yang jadi pertanyaan, apa yang akan Anda lakukan agar motivasi belajar Anda bisa meningkat? Apa yang bisa kalian lakukan? Yang akan kamu lakukan supaya semangat belajarnya kami itu meningkat? Mengatur jadwal. Mengatur jadwal. Terima kasih ya Zul. Itu dari Zul. Mengatur jadwal. Apa lagi? Selain mengatur jadwal, apa lagi? Mengenali gaya belajar. Jadi gaya belajar itu ada 3 gaya: auditorial, kinestik, dan apa? Siapa yang bisa? Selain mengetahui gaya belajar, terus hindari gangguan belajar. Hal-hal yang dapat mengganggu dalam belajar. Kira-kira apa saja yang hal-hal yang dapat mengganggu kalian dalam belajar? HP. Apalagi yang dapat mengganggu belajar? Bermain-main. Apalagi? Bergantung kepada teman. Bergantung kepada teman. Apalagi? Kira-kira apa sih yang dapat mengganggu diri saya belajar? Ikut-ikut teman. Ikut-ikut teman. Jadi selain itu dalam untuk meningkatkan motivasi belajar atau supaya tidak terganggu, yaitu cari suasana yang tepat dan menyenangkan. Sebenarnya tidak ada istilah suasana yang tepat. Semua suasana menjadi tepat jika kamu berhasil mengontrol
diri sendiri. Jika perlu, putarlah musik klasik yang akan membuat suasana akan menjadi lebih tenang dan damai untuk dapat meningkatkan motivasi belajar. Selain itu, untuk meningkatkan motivasi belajar, silakan belajar secara berkelompok atau belajar dengan teman. Karena apabila belajar dengan teman, banyak masukan-masukan dari teman, masukan yang positif yang dapat membantu kita untuk meningkatkan motivasi belajar. Dibanding belajar dengan sendiri, belajar sendiri mungkin pusing dengan soal yang diberikan, mending cari alternatif yang lain, yaitu belajar bersama atau belajar ke kelompok. Oke. Ya, jadi Bapak akan bagikan tips meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, membuat agenda belajar seperti yang dibilang Zul tadi, membuat jadwal belajar. Jadi mungkin dari setelah pulang sekolah itu silakan istirahat dulu. Setelah istirahat, lihat kembali pelajaran yang telah dilaksanakan di sekolah, atau review kembali, pelajari kembali. Mungkin ada yang namanya pekerjaan rumah atau PR. Segera diselesaikan. Apabila tidak tahu, silakan buat kelompok belajar supaya masukan-masukan bisa menyelesaikan dari tugas yang kalian alami. Yang kedua, mengenal gaya belajar. Jadi kenali gaya belajarmu. Mungkin gaya belajarmu dengan mendengarkan atau melihat gambar. Jadi seperti itu. Yang ketiga, menghindari gangguan belajar. Jadi gangguan belajar itu ada dari diri sendiri dan dari orang lain. Jadi hindari itu. Bapak rasa kalian sudah tahu apa yang dapat mengganggu belajar kalian. Yang keempat, cari suasana yang tepat dan menyenangkan. Jadi carilah suasana yang tepat dan menyenangkan. Entah lebih enak belajar di bawah pohon, silakan. Lebih senang belajar kelompok, silakan. Dan yang terakhir, belajar bersama teman. Seperti Bapak jelaskan tadi, belajar kelompok. Selanjutnya ada namanya peribahasa. Masa depan itu seperti sekumpulan tempe, tidak ada yang tahu. Jadi sekumpulan tempe itu tidak ada yang tahu. Tahu ya artinya? Tempe dan tahu. Tahu ya? Ya, sekian dan terima kasih. Jadi karena kita dibatasi oleh waktu, jadi Bapak akan mengakhiri juga kegiatan kita hari ini. Sebelum Bapak akhiri kegiatan ini, kira-kira kesimpulan pertemuan kita hari ini apa? Apa? Ya, katanya si Zul lebih semangat lagi dalam belajar. Ya, jadi lebih semangat lagi dalam belajar agar apa yang akan kalian impikan atau yang kalian cita-citakan bisa kalian gapai. Terima kasih atas partisipasi adik-adik yang sudah
bersedia mengikuti layanan kegiatan kita hari ini. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang bisa memimpin doa untuk menutup kegiatan ini? Siren, oke. Silakan. Sebelum kita menutup kegiatan, mari kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Bapak akhiri. Selamat pagi. Pagi.